sedikit membahas bagaimana kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran kita di tiap bulan. Insya Allah bisa ya, apalagi sekarang di bulan Ramadan ini. Nah, ayah dan bunda sekalian, sebelum kita mulai, kita sama-sama simak doa khatmul Quran yang sudah kita hafal insya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah di akhir bacaan Quran kita ya. Biasanya selesai hatam membaca Al-Quran kita biasa berdoa doa khatmul Quran tersebut. Namun tidak salah ketika kita pun kemudian membaca doa khatmul Quran itu setiap selesai kita membaca Al-Quran walaupun belum khatam di Quran surat An-Nas. Nah, apa sih sebetulnya keutamaan atau fadhail ya, keutamaan dari khatam tilawah Al-Quran itu? Kita simak hadis ya yang disampaikan Rasulullah kepada kita dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, al-hal wal murtahal. Nah, kemudian orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa al-hal wal murtahal adalah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Dan setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi inilah ayah dan bunda sekalian keutamaan khatam Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dan kemudian setelah selesai di akhir, maka ia mengulanginya lagi dari awal. Artinya membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, gitu ya, Ali Imran, lanjut terus ke surat-surat berikutnya sampai kemudian kita bertemu dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas gitu. Selesai itu kita kembali lagi membaca di surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan selanjutnya. Jadi ini menjadi informasi atau menjadi motivasi bagi kita karena al-hal wal murtahal inilah merupakan salah satu amalan yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda sekalian, lantas bagaimana tilawahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang saleh terdahulu gitu ya. Coba kita lihat di hadis riwayat Muslim dari Huzaifah radhiyallahu an bahwa pada suatu malam Huzaifah gitu ya sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah di rakaat pertama berarti ya setelah membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Nah, dalam hati Huzaifah ini berkata, mungkin katanya Rasul itu akan ruku gitu ya jika sudah membaca 100 ayat. Tapi ternyata setelah membaca 100 ayat di surat Al-Baqarah tersebut, Rasulullah tetap meneruskan bacaannya gitu. Lalu kemudian Huzaifah juga dalam hatinya berkata lagi, oh mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah gitu ya dalam satu rakaat itu. Tapi ternyata setelah beliau selesai membaca satu surat Al-Baqarah, beliau memulai kembali membaca surat An-Nisa dan membacanya hingga selesai. Dan beliau membacanya dengan tartil. Nah, ketika beliau mendapati ayat yang mengandung tasbih, beliau pun membaca tasbih. Terus ketika beliau mendapati ayat mengandung perintah memohon
beliau pun memohon, dan apabila beliau mendapati ayat yang menganjurkan untuk berlindung diri, maka beliau pun berlindung diri. Baru setelah itu beliau ruku. Nah, di sini digambarkan bahwa tilawahnya Rasulullah ketika beliau eh, membaca Al-Quran, terutama di dalam sholat, di sini sholat malam gitu ya, begitu banyak ya, kalau di jumlah-jumlah ini kurang lebih 5 juz gitu dalam satu rakaat sholat malamnya Rasul. Nah, ini untuk tilawahnya Nabi ya. Lalu dari Abdullah bin Amr bin As juga beliau berkata, wahai Rasulullah, berapa lama aku sebaiknya membaca Al-Quran? Nah, kalau ini sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah secara langsung ya, ingin mengetahui sebetulnya berapa lama membaca Al-Quran itu. Nah, Rasulullah menjawab, hatamkanlah dalam 1 bulan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata bahwa beliau mampu gitu ya, lebih dari itu. Rasul pun menjawab, hatamkan dalam 20 hari. Masih mampu juga, hatam dalam 15 hari. Dan masih mampu juga, kata Abdullah bin Amr bin As, maka hatamnya dalam 10 hari. Dan ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan masih mampu juga, maka hatamkanlah dalam 5 hari. Nah, baru setelah itu ketika berkata masih mampu lagi, Rasulullah menjawab, beliau tidak memberikan izin kembali gitu ya. Jadi di hadis riwayat Tirmizi yang ini, batas maksimal dalam menghatamkan Al-Quran adalah 5 hari, dan minimalnya dikatakan di sini adalah 1 bulan 1 kali gitu. Nah, di penjelasan yang lain masih sama dari Abdullah bin Amr bin As gitu ya. Ini juga dikatakan bahwa batas maksimal dari membaca Al-Quran adalah 3 hari. Kalau tadi yang 5 hari, ini yang 3 hari. Tapi di sini kita melihat bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada rentang waktu gitu ya, ada batas maksimal dan ada batas minimal, dan dikatakan angkanya gitu ya, hatam sebulan sekali, ini minimal, bacalah Al-Quran hatamnya sebulan sekali. Itu maksimalnya kalau di hadis yang ini 3 hari sekali. Kalau di hadis yang sebelumnya yang riwayat Tirmizi 5 hari sekali gitu. Nah, di sini artinya sangat penting, sangat perlu bagi kita membaca Al-Quran ini ada batas waktunya, dan batas waktu yang paling minimal adalah sebulan sekali. Nah, ya Bunda sekalian, lalu bagaimana tilawahnya atau ya baca Al-Qur'annya sahabat dan para tabi'in? Dinukil dari buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam Namawi ini dikatakan bahwa yang menghatamkan Al-Quran di sini sekali dalam seminggu. Nah, ini diantaranya ada Utsman bin Affan, radhiyallahu an gitu ya, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab gitu ya. Kalau dari tabi'in ada Abdurrahman bin Zaid, Al-Qamah, dan Ibrahim rahimahullah gitu. Ini contoh-contoh para sahabat dan tabi'in yang bisa menghatamkan membaca Al-Quran sekali dalam seminggu. Nah, kita lihat tadi yang bisa menghatamkan seminggu sekali adalah sahabat Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ya, dan juga beliau pengusaha gitu ya, dengan harta yang sangat banyak gitu. Tentunya beliau adalah orang yang sangat sibuk karena beliau adalah khalifah, pemimpin umat gitu ya, dan juga beliau seorang pengusaha yang memiliki harta tidak sedikit, hartanya sangat banyak. Tetapi beliau mampu kemudian menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Beliau menggunakan metode seperti ini. Jadi dimulai dari malam Jumat, membuka malam Jumatnya dengan membaca surat Al-Baqarah sampai Al-Maidah, dilanjutkan malam Sabtunya dari Al-An'am sampai Hud, malam Ahadnya Yusuf sampai Maryam gitu ya, malam Seninnya Toha sampai surat Al-Qasas, malam Selasa Al-Ankabut sampai Shad, malam Rabu Az-Zumar sampai Ar-Rahman, dan terakhir di malam Kamis beliau menghatamkannya, berarti dari Al-Waqi'ah sampai surat An-Nas. Nah, ini tilawahnya seorang khalifah yang juga pengusaha yang memiliki harta yang sangat banyak ya, dan urusannya tentu saja tidak sedikit. Berarti sangat sibuk gitu, tetapi kemudian beliau mampu menghatamkan Al-Qur'an seminggu sekali. Nah, jadi Bunda sekalian, tentu saja bagi kita insya Allah untuk hatam sebulan sekali itu pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Hanya saja kita tinggal menemukan caranya, dan satu hal lagi, kita perlu meyakinkan pada diri kita bahwa kita bisa melakukan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran untuk
khatam dalam sebulan, gitu ya, minimal sekali. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 3 tips yang bisa disampaikan. Ada 3 tips ya, 3C namanya gitu. Yang pertama adalah sistemasi, yang kedua alokasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Mudah-mudahan 3 tips ini bisa bermanfaat gitu dan bisa diaplikasikan ya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga minimal di Ramadan ini kita bisa lebih dari 1 kali hatam Qur'annya gitu ya, bisa 2 gitu atau 3 kali hatam tilawah Al-Qur'an. Nah, yang pertama adalah sistemasi. Kita perlu merumuskan ya di sini yang pertama dari sistemasi ini adalah bab merencanakan. Nah, jadi perlu rasanya kita merencanakan sebagaimana kita merencanakan kehidupan kita gitu ya. Maka dalam membaca Al-Qur'an pun perlu ada perencanaannya. Perencanaan yang baik yang seperti apa? Ya kita lihat agenda aktivitas kita seperti apa, kira-kira mau baca Qur'annya kapan gitu ya. Caranya seperti apa. Ada yang menggunakan misalkan ini, yang kedua pakai metode yang efektif dan efisien. Ada yang misalkan menggunakan pola di sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu berarti 5 kali. Satu apa? Jadi setiap habis sholat baca Quran gitu ya. Setiap habis sholat baca Quran. Hanya saja yang paling penting di sini adalah memang kita mencari setelah merencanakan dengan baik mau seperti apa, mau kapan, mau bagaimana gitu ya. Caranya ketika kita mau menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Lalu selanjutnya kita memastikan metode yang kita gunakan itu efektif dan efisien sesuai dengan aktivitas kita gitu. Karena pasti semua orang sibuk. Tapi hati-hati, banyak juga orang yang tidak sibuk tapi kemudian tidak juga bisa menghatamkan Al-Qur'an sebulan sekali ya. Ketika kita juga banyak waktu luangnya, tetap saja kadang kita juga tidak bisa menghatamkan Al-Qur'an dalam sebulan sekali. Maka perlu sekali kita memiliki perencanaan, kemudian metode yang efektif dan efisien, dan disiplin dalam implementasi metode tersebut gitu ya. Tadi mungkin ada yang saya sebutkan metode menggunakan di waktu-waktu sholat wajib gitu ya, apalagi ditambah misalkan ada sholat sunnahnya, habis sholat duha, kemudian nanti di malam hari gitu ya setelah sholat tahajud gitu baca Quran ya pasti insya Allah gitu untuk khatam sebulan sekali itu sangat mudah gitu. Ada lagi yang biasa saya gunakan yang kemudian dirumuskan oleh suami saya menggunakan metode tes ini juga kami gunakan gitu ya. Saya secara pribadi dan juga di keluarga juga menggunakan metode tes ini dan ini sudah terbukti memang sangat efektif dan efisien di tengah-tengah kesibukan kita. Karena dengan metode tes ini kita bisa merencanakan terlebih dahulu kapan kita akan baca Quran, kemudian kita juga melihat kondisi aktivitas kita gitu. Dan yang paling penting adalah kita mampu kemudian untuk berdisiplin gitu ya dalam mengimplementasikan metode tersebut sehingga bisa tercapai gitu ya. Bahkan kalau pakai metode tes ini tidak hanya hatam sebulan sekali, tapi insya Allah minimal di hatam 2 kali dalam sebulan. Yang kedua adalah tips yang kedua ya, yang kedua adalah alokasi. Artinya apa? Ya kita dalam hal ini alokasi waktu. Jadi kita menyiapkan sejumlah waktu tadi ya, menjadwalkan, mengagendakan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, tadi kan sudah tuh membuat perencanaan, sistemasinya diperjelas, itu metodenya yang seperti apa, dan kita akan disiplin dengan metode tersebut. Nah, yang kedua memang kita harus mengalokasikan waktu kita gitu. Pada waktunya tilawah ya sudah tilawah, tidak usah mengerjakan hal yang lain gitu ya. Fokuskan kita kepada baca Al-Qur'an tersebut. Rasakan kenikmatan saat membaca Al-Qur'an gitu ya, artinya alokasi waktu di sini. Pastikan ketika misalkan kalau saya pakai metode tes berarti tilawah setiap 2 jam sekali, ya sudah setiap 2 jam sekali luangkan waktu gitu ya, alokasikan waktu untuk tilawah minimal 10 menit dan pastikan kita hadir di sana gitu ya, jiwa kita hadir pada saat membaca Al-Qur'an itu. Dan insya Allah ternyata dengan seperti itu sangat mudah bagi kita untuk tercapai ya khatam minimal sebulan sekali ini. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Karena dengan evaluasi ini kita bisa mengukur dan menilai keberhasilan program yang kita buat. Nah, tadi kita ingin membuat program khatam sebulan sekali. Maka kita harus mengevaluasi gitu ya. Sejauh mana sih
eee, apa, implementasi atau ketercapaian ya, dari rencana yang sudah kita buat. Evaluasi ini juga merupakan cara terbaik ya untuk menguji efektivitas dan produktivitas kita, gitu. Sehingga di sini yang kita lakukan adalah melakukan pengukuran ya, pengukuran, penilaian terkait tilawah Al-Qur'an kita gitu, bacaan Quran kita mulai dari harian, pekanan, bulanan, bahkan tahunan. Nah, kalau saya karena memang pakai metode tes jadi lebih mudah kelihatan gitu ya. Sehari ini saya, sudah berapa banyak sih baca Qur'annya gitu ya. Sudah berapa banyak, terus berapa lama, kelihatan berapa menit tuh saya membaca Al-Qur'an, itu kelihatan. Sehingga terus diakumulasikan dari harian jadi pekanan, nanti kelihatan ada kurvanya, ada grafiknya, pekanannya bagaimana gitu, apakah naik turun, atau turun-turun terus, atau naik terus-menerus gitu ya. Nanti bulanan dan tahunan. Jadi kelihatan setahun itu kita sudah, baca Quran berapa halaman dan berapa lama waktunya gitu. Nah, dari sini kan jadi kelihatan ya, misalkan kenapa kok keimanan saya menurun, ya bisa ngecek aja. Oh, dari aktivitas baca Qur'annya juga ternyata kurang gitu ya, sedikit banget gitu. Baru cuman 10 menit sehari gitu, atau cuman, 5 menit bahkan dalam sehari, dalam 24 jam. Kan, keterlaluan juga gitu ya, hanya 5 menit dari 24 jam yang kita punya gitu. Nah, itu kan akhirnya kita bisa memperbaiki diri kita gitu ya. Nah, kalaupun sudah baik, terus gimana? Ya ditingkatkan gitu. Wah, sudah nih, sudah bisa khatam sebulan sekali, ya tingkatkan targetnya gitu. Khatam sebulan 2 kali gitu. Buat lagi perencanaannya gitu ya, buat lagi sistemasinya gitu, buat perencanaannya, metodenya diperjelas lagi, kemudian alokasikan waktu lagi gitu ya. Mau nantinya lagi sibuk ataupun lagi luang, tetap aja kalau sudah waktunya baca Quran, ya baca Quran. Baru terus sampai evaluasi lagi gitu, evaluasinya di harian, pekanan, sehingga kita mampu melihat dan mengukur ya sejauh mana, kebersamaan kita dengan Al-Qur'an dalam hal di sini membaca Al-Qur'an. Karena kita ingin kan menjadi orang-orang yang kemudian dicintai Allah tadi, karena amal yang paling dicintai Allah salah satunya adalah membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir, dan ketika sudah selesai, kita kembali lagi membaca dari awal gitu. Tidak shadaqallahul adzim, udah nggak pernah baca-baca lagi Quran, bukan seperti itu. Ustaz Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Jalil Quran mengatakan, hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan gitu. Nah, sebuah kenikmatan yang tidak dimengerti kecuali oleh orang yang merasakannya. Jadi memang harus merasakan gitu. Kalau kata orang lain, nikmat banget ya bisa tilawah hatam sebulan sekali. Nah, gimana caranya? Kok bisa gitu? Ya memang dilakukan, dikerjakan. Bahasa Sundanya mah dikeureuy gitu, jadi dileukeunnan sedikit-sedikit gitu ya, dibaca ayat demi ayat gitu ya, kemudian halaman demi halaman, lembar demi lembar ya dibaca. Sehingga memang kita bisa merasakan kenikmatan Al-Qur'an yang dimaksud gitu di sini ya. Nah, di sini nikmatnya itu adalah nikmat yang mengangkat harkat usia manusia dan menjadikannya diberkahi dan mensucikannya gitu. Memang seperti itu bersama Al-Qur'an, dan ini bisa dirasakan hanya oleh orang yang menjalankannya gitu. Bukan yang cuman, berangan-angan, "Oh ya saya pengen," tapi tidak pernah dikerjakan, baru juga baca sebentar, "Ah udahlah capek," gitu ya, sibuk banget nih hari ini sampai nggak bisa baca Quran," gitu. Besoknya sibuk lagi. Punya waktu luang, hari Minggu, libur, segala macam, pengennya santai-santai gitu ya. Cuman lihat-lihat YouTube atau misalnya lihat-lihat TikTok atau scroll-scroll di IG atau apa gitu, sudah selesai gitu. Atau ada yang main games gitu misalkan. Ya nggak bisa gitu, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya Al-Quran ini gitu. Tapi kalau misalkan kita lagi capek, kita tetap baca, lagi sibuk tetap baca Quran juga gitu ya. Nanti Allah juga beri waktu, ketika waktu luang juga kita berusaha baca Quran, maka pas waktu sibuknya kita akan mudah juga diberi kesempatan oleh Allah untuk baca Quran. Dan nanti dari sanalah ketika kita lelah, ketika kita sibuk, ketika kita luang, ketika kita senang ataupun susah tetap membaca Al-Quran, kita akan merasakan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat mahal, gitu, yang tidak semua kenikmatan ini juga diberikan Allah kepada setiap manusia, gitu ya, kepada orang Muslim atau bahkan orang beriman. Nah, kalau kita pengen tergolong kepada orang beriman yang kemudian merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, ya harus bersusah-susah gitu ya, harus mengorbankan waktu kita gitu untuk membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan 3 tips gitu ya
dari tipsnya tadi ya 3C, mulai dari sistemasi, alokasi, dan evaluasi menjadi cara mungkin ya, cara bagaimana kita untuk bisa hatam tilawah Al-Quran minimal sebulan sekali. Dan untuk Ramadan ini, mari kita targetkan untuk bisa hatam Al-Quran lebih dari 1 kali gitu, karena kesempatan emas ada di bulan Al-Quran, di Syahrul Quran ini, apalagi nanti menjelang 10 hari terakhir, mari kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kita gitu ya, betul-betul bestie banget lah sama Quran gitu ya di 10 hari terakhir. Kita coba sekuat tenaga kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dalam hal ini adalah membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.